Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua, saudara-saudara guru-guru setanah air, khususnya guru penggerak seluruh Indonesia, khususnya lagi guru penggerak di Kota Palembang Angkatan 4, yang semoga pada hari-hari ini masih secerah dan sesehat hari-hari sebelumnya, dan semoga juga di masa yang akan datang juga tetap semangat ya. Jadi memang baru anget-angetnya kita baru di tanda kutip di wisuda. Jadi kelelahannya agak berkurang ya, agak berkurang, dan kita membuat karya lain setelah nanti jadi guru penggerak. Jadi C-nya nanti insya Allah sudah nggak ada, beralih ke belakang ya. Jadi GPC, guru penggerak C. Oke, guru-guru semua, untuk guru penggerak, jadi Juice Corner, berjumpa lagi di Juice Corner, Join Us in Creative and Excitement, yaitu program yang sengaja saya buat untuk mengumpulkan karya-karya kawan-kawan di guru penggerak angkatan 4 yang nanti akan terekam insya Allah selamanya, biar nanti bisa diputar lagi, putar lagi untuk di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Insya Allah nanti semoga bisa diterapkan di sekolah kita dan bermanfaat dan berdampak lebih luas untuk guru-guru penggerak maupun non penggerak ya. Ini saya kira dampaknya alhamdulillah, dan semoga bisa berdampak untuk pendidikan kita yang lebih baik. Oke, siang ini kita kedatangan tamu lagi, kawan kita CGP, yaitu Ibu Destri ya. Saya penasaran dengan programnya ya, karena saya lihat programnya kok ada kata sampan ya. Ini apakah akan nyebrang? Jadi saya kalau Apakah akan melihat berlayar ya, Pak? ya, lihat-lihat program yang unik-unik itu saya selalu mencari tahu ya. Kayak kemarin itu ada misalnya kolam kejujuran, ada kolam dan kejujuran. Gimana cara kerjanya ya? Jadi hari ini saya nggak mau ngomong banyak juga seperti sebelumnya. Biar nanti Ibu Destri silakan perkenalan dulu dari mana, terus nanti kita baru ngobrol ya. Silakan Ibu. Baik, selamat siang Pak Ali dan selamat siang rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Ibu Destri, salah satu guru IPA yang bertugas di SMP 59 Palembang. Dan alhamdulillah Pak Ali ya, kalau kemarin memang sebelum mengikuti program guru penggerak itu kita di sekolah sudah ada yang namanya program spasi. Kemudian setelah Oke. kita ikut pendidikan guru penggerak, kita tambah satu lagi nih program bersama CGP yang ada di sekolah, yaitu Sampan. Oke. Nah, Ada berapa Ibu yang dari ini, dari sekolah? kebetulan kalau di angkatan 1 itu sudah ada guru penggeraknya 1, kalau di Oh, satu. angkatan 4 calon guru penggeraknya alhamdulillah ada 2. Ada dua ya. Oke. Iya. Jadi kebetulan sekali di guru penggerak angkatan 1 itu guru penggerak bersama kepala sekolah pada waktu itu sudah merumuskan visi dan misi sekolah yang sesuai apa yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi visi dan misi sekolahnya di sana itu yang kami singkat akronimnya yaitu CERIWIS. Oh, Ceriwis. Cerdas, Kayak iya, program TV dulu ya. iya, Gimana Ceriwis itu singkatannya? Ceriwis? Ceriwis itu sebenarnya akronim dari cerdas, entrepreneur, riang gembira, wiyata mandala, dan sukses. Nah, selain Oke. dari akronim Ceriwis itu, Ceriwis kalau kita lihat di KBBI, itu artinya apa? Gembira, cekatan, yang tentunya sesuai sekali dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai sekali dengan tuntutan zaman di era abad 21, Mm-mm. yaitu berpikir kritis dan komunikatif dengan orang Oke. lain. Jadi Nah, lebih enak ya kalau banyak CGP di satu sekolah itu ya. ya Bisa alhamdulillah. berkolaborasi gitu ya. Iya, betul sekali Pak Ali. Kebetulan memang di SMP 59 selain guru penggeraknya ada beberapa orang, di sana juga alhamdulillah gurunya itu memang rentan usianya itu dari 30 sampai 40 itu masih sangat banyak. Jadi kalau untuk Oh, berkolaborasi kami alhamdulillah sangat terbantu seperti jadi itu. sangat produktif juga, Bu ya. Ya, alhamdulillah Iya. gurunya masih sangat produktif dan guru-guru seniornya juga bisa menjadi among lah ya, bisa jadi Wah, pamong bagi kami yang di bawah seperti
seperti itu. Oke, tapi memang beberapa kawan yang mungkin juga ada curhat dan yang lain juga ya. Kadang kalau kita guru penggerak itu ada yang motivasi juga, ada yang support program-programnya meskipun mereka gak guru penggerak, ada juga sebaliknya gitu. Gimana sih Ibu dari sekolahnya itu apakah memang mereka kolaborasinya itu solid atau memang ada kendala juga? Kalau yang namanya kendala sudah pasti ada, Pak ya, tapi alhamdulillahnya kami, kepala sekolah itu mensupport sekali, kemudian rekan-rekan itu juga mensupport, andai pun seandainya misalkan ya, kita di depan itu sudah mengajak, ternyata, pada saat kita jalankan komunitas praktisinya ada kendala-kendala tuh di kawan. Kita, di sinilah mungkin, peran kita sebagai guru penggerak, kemudian mental kita sebenarnya. Jadi kalau saya punya prinsip itu mentalnya, tidak tahu malu kalau boleh Nah, dicontoh. setuju Jadi banget, kalau setuju. sekali mengajak orang tidak mau, tidak akan menyerah. Nah, Sampai, apa yang kita rencanakan itu benar-benar terjadi dan dikerjakan, seperti itu. Jadi kalau hmm, misalkan, ada penolakan, justru karena tertolak itulah saya akan terus mendekati secara personal orang tersebut. Iya, jadi oke. ilmunya itu sebenarnya berani apa, berani malu, tidak tahu Nah, malu lah ya. ini harus Oke. dibagi nih tipsnya ya. Kadang memang seperti itu Ibu ya. Seperti memang kawan-kawan yang CGP dari beberapa sekolah yang mungkin mereka cuman sendirian itu ya. Apalagi mereka ada dikelilingi oleh guru-guru yang mungkin tidak produktif lagi. Ah, yang muda-muda aja deh seperti itu. Mereka juga berkeluh kesah bagaimana sih mensosialisasikan programnya, terus dikasih tahu seperti ini, mereka juga nggak mau lagi gitu. Mungkin ada tipsnya dari Bu Destri ini untuk kawan-kawan semua. Gimana sih cara Oke, kita untuk tidak kalau tahu malu gitu? Oke, kalau tipsnya mungkin kita harus mengenal teman kita, rekan kita satu persatu itu secara personal. Jadi Oke, tidak bisa kita istilahnya tahu misalkan profilnya dulu ya. iya, kita harus memang benar-benar yang namanya teman ya harus berteman seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan tiba-tiba mau, ikut yuk program saya, bantu yuk program saya, sementara kita tidak pernah berbicara dengan mereka, belum tahu kapan mereka enak diajak bicara, Ya. belum tahu sebenarnya mereka, bisa dimulainya dari mana, seperti itu. Misalkan kalau ada yang teman yang memang sudah terbiasa pengembangan diri, ikut pengembangan diri, ketika kita minta bantu, maka mereka meresponnya cepat sekali. Tetapi kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah lama tidak melakukan pengembangan diri, mereka akan bertanya-tanya dulu, ini untuk apa? Kira-kira merepotkan mereka atau tidak? Ah, Kira-kira mereka ditambah ini tugasnya atau tidak? ini Nah, nambah-nambah maka kerjaan kita kayaknya itu ya. iya, nama-nama kerjaan. Maka, inilah peran kita memang untuk benar-benar mendekati mereka sehingga, mereka itu tidak merasa sedang melakukan sesuatu untuk kita, tetapi memang mereka sedang benar-benar bersama kita untuk belajar memberikan yang terbaik untuk siswa. Iya, benar sekali sih. Respon guru-guru itu kadang mereka yang belum pernah mengikuti pelatihan, itu kadang mereka juga hentakan dari memulai mereka untuk gabung dalam pelatihan itu sangat susah. Tapi kalau sudah Betul, terbiasa dibuka pintu pertama dulu, mereka akan ketagihan, gitu ya, ketagihan untuk menerima ilmu baru dan sebagainya. Bagus iya sekali sih betul, ya, ada pendekatan, plus iya. intinya juga komunikasi ya, secara personal ya. Komunikasi, Mm. Kalau misalkan di grup komunitas kita seperti, kasih share seperti ini atau kita meminta seperti ini tidak ada tanggapan, tidak apa-apa kita yang menjapri, bila perlu kita yang telepon. Ya, benar sekali. Eee, Mungkin di sini Pak Ali saya, berbagi lah ya seperti itu. Ah, Jadi, eee, apa, kita yang hari ini itu memang prosesnya panjang, ada pengalaman-pengalaman mungkin yang, tidak mengenakkan, pada waktu yang dahulu. Jadi, cerita ini kenapa saya share mungkin sedikit akan merubah mindset kita. mm-mm. Jadi, saya pernah mengikuti suatu kegiatan seperti itu, yang kalau dalam, kebiasaan kita di kota kita ini, silahkan yang muda yang ikut, silakan yang muda. Nah, ternyata di kegiatan tersebut, di antara orang 20 itu ternyata saya waktu itu yang paling muda yang usianya masih Oh, 30-an.
Iya, dan yang di sana itu senior semua. Saya pikir ini Pak Ali karena saya yang paling muda, mereka sudah apa ada yang jelita ya jelang 50 tahun yang bahkan bapak-bapaknya itu sudah kelihatan ubanan seperti itu. Saya Mm-mm. pikir mungkin di komunitas ini saya yang banyak dilibatkan karena saya yang lebih produktif seperti itu. Tetapi di kegiatan tersebut ternyata saya sangat dibukakan pikiran. Ternyata mereka walaupun 2 tahun menjelang pensiun, 4 tahun menjelang pensiun, mereka masih sangat-sangat produktif, punya Oke. karya yang banyak. Bahkan untuk IT-nya saya yang tergolong lebih produktif itu Oh, belajar kepada mereka. oke. Jadi di sanalah saya sangat berubah sekali pemikirannya bahwa kalau kita menjadi seorang guru jangan pernah stop untuk belajar. Benar Jadi sekali. jangan pernah Setuju. mengira bahwa saya sudah mengikuti pelatihan ini dan itu Merasa ilmunya cukup. cukup ya. Iya, dan ilmunya cukup. Ternyata di luar sana tidak ada yang namanya kalian saja yang lebih muda. Ternyata semakin mereka senior, semakin banyak karyanya, semakin banyak inspirasinya, dan semakin rendah hati mereka untuk mengajari kita yang pemula seperti ini. Oke, Jadi luar di biasa sanalah ya. mungkin yang perlu yang mindset yang perlu dirubah itu bahwa memang apapun pekerjaannya, apapun profesinya, tidak semua guru kita memang harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Benar sekali, luar biasa. Kita memang harus respon terhadap perubahan. Karena memang ya Betul, ada Pak ungkapan Ali. seperti ini ya. Kalau ada yang abadi selain Tuhan ya perubahan itu. Iya, Jadi tiap betul hari ada sekali. perubahan-perubahan dan kita harus mengikuti. Benar sekali. Saya juga berpengalaman seperti itu mungkin dulu sekali ya yang di instruktur apa itu K13 ya. Jadi kadang apa itu saudara-saudara kita yang mungkin sudah jelita tadi, kadang yang muda-muda aja deh mereka juga buka. Kadang ada satu pengalaman lagi, mereka tuh bawa laptop baru sekali, nyolokin aja belum bisa gitu ya. Jadi, tapi itu tidak sebagai pedoman mutlak. Jadi memang ada komunitas-komunitas yang seperti diceritakan oleh Ibu Desi tadi juga ada juga yang guru-guru yang punya kesadaran penuh, yang jelita tadi, mereka juga sangat responsif terhadap perubahan, mereka menyadari adanya perubahan ini harus diikuti. Karena memang tanpa itu pun juga guru juga tidak berarti apa-apa. Kalau kita lulus misalnya 10 tahun yang lalu ilmu yang kita gunakan sekarang pun juga Iya. nggak update lagi gitu. Ilmu-ilmu Iya, di betul ini ya di sekali Pak kampus Ali, gitu. Iya betul benar. sekali. Dan kalau saya Pak Ali dalam mengajar seperti itu berprinsipnya eh, kita berada di posisi siswa dan wali murid, jangan berada di posisi kita sebagai guru. Kita Mm-mm. bayangkan saja kita punya anak diajarkan oleh guru yang cuman mengandalkan ilmunya 15 tahun yang lalu yang Oke. diperoleh dari bangku kuliah saja, yang tidak mengerti perkembangan zaman, yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Tentu kita sebagai orang tua sangat tidak menginginkan anak kita diajarkan guru-guru yang Ya. sudah punya paham tertentu. Nah, seperti dulu kita akrab dengan teknologi seperti OHP. Sekarang nggak digunakan lagi Mm-mm. OHP. Jadi kita harus Iya, mengetahui ya perkembangan teknologi, bagaimana membuat apa video pembelajaran yang COVID kemarin itu sangat membuka kita bahwa ternyata ada yang namanya teknologi-teknologi yang harus kita gunakan sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan sekarang pun seperti kemarin kita ngobrol sama kawan-kawan itu, bahwa anak-anak kita ini perkembangan teknologinya kadang melebihi kita. Mereka iya menggunakan betul. TikTok, Mm-mm. menggunakan sarana pembelajaran yang sangat akrab di dunia mereka, yang mungkin sebagian guru menganggapnya bahwa itu adalah apa ya hal-hal yang tidak perlu gitu. Tapi ternyata Iya, bisa kita alihkan oleh hal-hal yang positif. Tidak semuanya TikTok itu yang betul. negatif gitu, tapi bisa buat sarana pembelajaran dan sebagainya. Ibu Destri memanfaatkan teknologi kayak gitu nggak siswanya? Iya, alhamdulillah berusaha sangat memanfaatkan seperti itu. Jadi walaupun otodidak atau belajarnya dengan memanfaatkan waktu yang sangat-sangat terbatas seperti itu, sangat mengusahakan sekali untuk memanfaatkan teknologi karena tidak bisa kita pungkiri yang kita didik hari ini itu akan hidup beberapa tahun kemudian Benar. yang tentu teknologinya akan sangat canggih.
benar sekali. Tapi Pak Ali di sini saya mungkin ada ya, bukan berarti guru senior itu semuanya tidak produktif ya. Ya, Tapi di Palembang ini sangat banyak sekali guru yang pada waktunya, mungkin pada dia di usia mudanya juga banyak sekali mengikuti pengembangan pelatihan diri ya. dan sekarang itu memilih untuk tidak aktif lagi. Tetapi mereka di sekolah bukan berarti tidak aktif itu benar-benar vakum, tetapi mereka bagaimana mensupport yang lebih mudah dengan cara memberikan motivasi dan tentu Oke. mengajak rekan yang lain. Jadi dia tidak Wah, itu luar mematahkan biasa. semangat kita atau justru cenderung mengajak teman-teman Anda usahlah kita kan sudah. Nah, tetapi ada guru-guru senior yang walaupun dia tidak aktif berkegiatan tetapi dia aktif secara Memberikan motivasi dan ini ya, dorongan sama stimulus untuk berkarya ya. iya. Nah, Mm-mm. itulah yang memang yang perlu kita ini, Bu, perlu kita butuhkan. Bahkan saya juga gini ya, menyesalkan misalnya ada kawan-kawan yang kita lebih produktif, dikasih sarana prasarana yang mungkin sangat mendukung, tetapi tidak memanfaatkan hal itu. Seharusnya kalau kita dengar cerita Ibu Desi tadi, kita juga malu ya sama guru-guru yang yang sudah senior, punya ilmu yang banyak, mereka punya pengalaman, tapi mendorong kita malah kita nggak mau gitu. Ya, Betul. cerita dong Bu, tentang sekilas ini project yang kemarin tuh. Apa Oke, sih itu? jadi Saya penasaran ya. iya, jadi kata sampan ya kita ambil Oke, yang sampan aja Pak Alias. boleh boleh. Kalau spasi sudah di kelas berbagi oleh Ibu Ade. Jadi sampan itu sengaja kita pilih katanya biar apa ear catching seperti itu, biar Mm-mm. enak didengar baik oleh guru maupun siswa. Jadi sampan itu pertama kita memilih kata sampan karena ini dipakai untuk kita berlayar, untuk kita menyeberang mencapai tujuan kita. Oke. Sedangkan sampan itu merupakan akronim dari senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Oke, Kedengarannya lebih ke memang ini ya, simpel. lebih ke etika ya. Iya, Oke, saya suka ini. sebenarnya memang kedengarannya simpel, tetapi di dalam program Sampan itu ada budaya positif yang ingin kita tumbuhkan. Jadi cerita sedikit latar belakangnya itu Pak Alia. Jadi waktu saya SMA, saya itu sangat terkesan memang ketika kami datang itu di sekolah tersebut, itu kita memang disambut Ya, oleh gurunya, kemudian gurunya terbiasa yang memberikan salam terlebih dahulu, dan pada saat sampai pulang pun tidak ada guru yang jam terakhir itu setelah mengajar mereka keluar duluan daripada siswa. benar. Nah, jadi kemudian pengalaman tersebut saya dapatkan kembali pada saat mengantarkan anak kami sekolah di hari pertama. Jadi kita mungkin bukan sekolah swasta yang branded Pak Ali, tapi di sekolah negeri seperti itu. Jadi di hari pertama anak tadi sekolah, saya berpikir bahwa anak ini mungkin hari pertama akan kami tunggui karena lingkungan baru, siswanya banyak, pasti ada ketidaknyamanan di sana. Ternyata setelah mereka dikumpulkan di lapangan dan dimasukkan kelas, anak-anak tersebut sangat nyaman di sekolahnya. Terlihat dia tidak Oke. mau lagi, silakan maksudnya ibu gurunya memang mengkode untuk kita tidak menunggu lagi dan anak tadi sudah kelihatan sekali dari mukanya bahwa dia sangat nyaman untuk ditinggalkan. Nah, di Hmm. sekolah tersebut sangat mengutamakan penyambutan siswanya. Jadi siswa itu boleh memilih welcome student-nya itu apakah mau disambut dengan bersalaman, apakah dia mau disambut dengan tosan atau dia Oke. mau disambut dengan pelukan karena Oke. anak-anak SD Jadi ya. kayak ada ini ya, Dan itu gambar itu ya. iya, jadi dia Oke. boleh memilih apa yang dia mau. Dan di hari pertama dia masuk itu ternyata sekolah ini kita sebagai orang tua juga merasakan bahwa sekolah kita meyakini bahwa anak kita ada di sana itu penuh kenyamanan. Jadi program Sampan ini sebenarnya bukan sekedar kita menyambut siswa kemudian selesai, tetapi bagaimana kita sama-sama membentuk, kita sebagai guru memulai terlebih dahulu bagaimana menyambut siswa dan memperlakukan siswa itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun dan bahkan sampai etika saat pulang pun itu kita jaga.
Oke. Jadi Pak Ali bayangkan tidak kalau ada wali murid mengantarkan si anak ke sekolah, tapi dia tidak melihat bahwa ada gurunya menyambutkah atau sudah adakah guru yang ada di sekolah tersebut. Bagaimana perasaan orang tua? Apakah dia yakin akan akan menitipkan anaknya kepada kita? Ya, Tentu tidak. jadi pasti juga menimbulkan perasaan yang nggak nyaman ya. Ini aman atau enggak sih Betul. untuk saya gitu. Iya, Ini perhatian benar nggak betul. sih untuk anak-anaknya? Kok saya duluan, gurunya nggak ada. Iya, jadi program Sampan ini Pak Ali, guru baik yang mengajar jam pertama maupun guru piket itu kita arahkan untuk menyambut siswa, tentunya menyambut, menyapa sekaligus memperhatikan penampilan mereka dengan penampilan dalam arti kata yang sesuai dengan kesepakatan sekolah ya. Dengan disinilah kita membiasakan siswa berarti membentuk di mindset mereka bahwa guru saya ini sangat perhatian loh sama saya. Kalau Hmm. kita menyambutnya seperti ini, selamat pagi nak, misalkan dasinya di mana? Oh dasinya di tas bu. Otomatis itu akan membiasakan siswa bahwa gurunya ini perhatian loh dari hal kecil aja Ya, diperhatikan. orang Kemudian lain aja setelah nggak di ngomong sana, kayak gini gitu. iya, di rumah mungkin pada saat diantar ayah Iya, atau ibunya mungkin ayah ibunya tidak ya. terperhatikan apakah pakai kaos kaki kah, apakah bajunya sudah dimasukkan atau belum, tetapi kita di sekolah memberikan kenyamanan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita membiasakan siswa setiap dia masuk ke lingkungan sekolah untuk toleh kiri kanan dulu. Oke. Toleh kiri kanan Tolak kiri seandainya kanan. ada orang, toleh kiri kanan seandainya ada sampah plastik yang mereka lihat, silahkan diambil. Oke. Jadi iya, jadi program Sampan ini membiasakan siswa untuk peduli terhadap lingkungannya. Tidak harus menunggu Hmm. dia piket, tidak harus menunggu apakah itu gotong royong atau tidak, tidak menunggu ada himbauan untuk memungut sampah, kita melatihnya itu silakan ambil sampah. Tentu Hmm. guru yang lagi bertugas di depan harus juga dong kita guru kan digugu dan ditiru Ya, ya. Kalau kita cuman berkoar-koar, nak ambil sampah, nak bersihkan ya. kelas tanpa kita yang memulai sedikit saja dulu tentu Dia tidak model efektif. itu ya. Iya. Jadi memang kalau kita memiliki program, kita tidak bisa memang berbicara programnya seperti ini, tapi memang kita Benar. harus terjun langsung. Dikasih contoh dulu. Eh, iya, kita dulu nih. Nah, yuk kita bersihkan kelas minimal lah kita di depannya mengambil sampah terlebih dahulu. Benar sekali ya. Kemarin juga kita ngobrol sama kawan ya, salah satunya. Saya itu kalau ngasih program, kalau ngasih pengumuman ke guru-guru, saya punya program ini, yuk kita lakukan. Itu kayaknya nggak berhasil, Pak Ali. Jadi saya lakukan dulu Ya, proyeknya, saya kumpulin anak-anak sama OSIS misalnya, saya lakukan dulu, orang-orang itu akan terpanggil penasaran. Apa ibu yang iya, ibu lakukan apa sih? Buat apa sih? Mereka akan mendekati dan akhirnya Bu, saya boleh gabung nggak? Jadi tanpa kita terasa ngasih tahu mereka menggurui mereka, mereka pun juga ikut program kita. Tanpa kita sosialisasi pun, kalau kita ngasih contoh yang baik, berarti mereka juga akan nimbrung ke kegiatan kita, program kita. Gitu. Jadi intinya adalah be a model, ya. If you want to change, change yourself. Jadi rubahlah diri kita dulu sebelum kita ingin merubah orang lain, gitu, Ibu ya. sih, betul. Iya, jadi Bagus sekali mm-mm. ya. Jadi program yang paling baik itu Pak Ali ya, kalau saya masih menurut kata senior lah seperti itu ya. Jadi tidak ada program itu yang paling baik, program yang terbaik itu adalah program yang dilakukan. Oke, Dan benar. dilakukan oleh siapa yang pertama kali, kita dululah yang menjadi modelnya. Benar. Terlepas dari orang mau ikut atau tidak, tapi yakinlah, kita yakin saja bahwa rekan-rekan kita, bahwa siswa kita itu sama seperti kita. Ketika dia melihat sesuatu yang konsisten, dilakukan terus, insya Allah akan masuk ke dalamnya. Ya, jadi benar. Kalau kita punya program terus kita cuman pikirkan saja, tapi kita tidak lakukan, ya percuma saja ya. Di percuma saja kita nggak ada eksekusi seperti itu. Jadi kalau saya sendiri benar sekali, setuju sekali. Kita jangan pikir dulu deh apakah mereka ikut kita atau tidak.
Lakukan betul. dulu, start dulu. Kalau kita cuma mikir, pasti gagalnya. Tapi kalau kita sudah lakukan, ada dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Ya, tetapi Betul. dampak itulah yang ada satu kata yang mungkin saya sukai dari program ini ya. Apapun yang kita lakukan itu akan berdampak kepada orang lain, ya, meskipun itu besar maupun kecil, satu huruf maupun dua huruf. Saya kira itu hal yang bagus untuk dilakukan itu. Iya, betul Pak Ali. Jadi kita sangat mengusahakan sekali di program Sampan ini sampai ke kelas pun gurunya menjadi role model. Jadi Hmm, misalkan saat membuka kelas, kita kan apa banyak sekali ya ketemu guru yang langsung masuk ke kelas, langsung duduk, langsung materi kan. hmm, Jadi kita sangat membiasakan sebelum kelas itu dibuka, sebaiknya kita menyapa dulu nih siswa, satu atau dua orang kita bertanya kabar. Program Sampan ini sebenarnya budaya positif yang ingin kita kembalikan lagi, yang sebenarnya dari dulu sudah ada, tetapi mau kita kembalikan lagi, jangan sampai anak-anak menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, tetapi justru sopan santunnya benar sekali. yang sangat kurang ya, karena Hmm. tujuan dari pendidikan sendiri menurut KHD itu adalah etika dan moral seperti itu. Ya, Dan tentu di sebagai guru kita harus lebih dahulu ah sebagai penuntunnya. Jangan kita menuntut siswa dulu untuk benar. bersopan santun, untuk bisa menyapa kita sementara kita belum pernah nih kasih Iya, contoh ke mereka. Tidak apa-apalah, jangan sampai kita berpikir bahwa saya ini guru nih harus disapa terlebih dahulu, tapi usahakan kita dulu yang menyapa. Insya benar. Allah sekali dua kali kita yang menyapa, Mereka kan hari-hari terbiasa. berikutnya mereka yang akan menyapa. Nah, oke. Kemarin Ibu, saya juga ngobrol sama kawan-kawan ini. Apakah juga terjadi di sekolah Ibu juga? Ini masalah moral juga ya. Saya suka sekali. Dari empat guru yang kita ngobrol ini memang membicarakan tentang yang namanya etika, yang memang kita juga mungkin lagi krisis juga, ya seperti yang kita ditunjukkan di media-media dan sebagainya. Seperti siswa yang sudah mungkin 2 tahun lebih akibat pandemi, ya Betul. mereka mungkin akibatnya akan kehilangan yang namanya kebiasaan baik yang sudah dilakukan di sekolah dulu. Jadi dulu kita tuh akrab misalnya ada Assalamualaikum sudah terbiasa, terus bersalaman, dicium dan sebagainya. Akhirnya tiba-tiba ada aturan jaga jarak, tidak boleh salaman, bahkan juga tutup mulut semuanya dan itu selama 2 tahun secara online itu sangat banyak sekali merubah dari mental anak-anak. Setelah masuk ternyata mereka sangat berubah, tidak mau bersalaman Betul, Pak. lagi, tidak Mm-mm. mau mengucapkan salam lagi, terus ngomongnya juga ada jaga jarak seperti itu. Terjadi nggak Bu di sekolah Ibu seperti itu? Ini juga berkaitan dengan program bagus nih dari Ibu Destri nih. Iya, jadi kalau apa dampak tersebut Pak sangat dirasakan ya, sangat-sangat dirasakan. Jadi 2 tahun pandemi itu sangat banyak merubah terutama dari pola sikap siswa. Nah, siswa kan kalau belajar daring itu dari rumah kan disapakan melalui Zoom. Kemudian berinteraksi dengan siswa lain tidak, berinteraksi dengan guru tidak. Tentu ini sangat sangat mempengaruhi akhlak mereka di sekolah. Jadi jangankan untuk menyapa kalau siswa sekarang kita duduk di meja piket pun mereka mau ke WC tidak ada basa-basinya. Jangankan untuk Lewat menyapa ya, saja gitu ya. lewat-lewat saja. Apalagi memang kalau sudah jam pulang mereka sudah berlari, kita memang tidak dianggap seperti itu. Dan inilah menurut saya peran kita sebagai orang tua sekaligus peran kita guru di sekolah. Kita harus mengembalikan lagi budaya-budaya positif tersebut. Nah, program Sampan ini menurut saya sangat mendukung sekali ya karena kita kembalikan lagi nih kepercayaan anak-anak kita bahwa mereka tidak hidup dalam dimensi mereka sendiri, teknologi diri mereka. Kita harus kembali mengingatkan siswa, kita harus mengajak siswa untuk kembali bahwa ada alam kehidupan yang benar-benar yang mereka harus di sana berinteraksi dengan orang lain.
Nah, jadi Sampan ini ingin mengajak siswa dan dewan guru itu, yuk sama-sama kita sambut kembali siswa, kita sapa kembali, kita kasih perhatian yang lebih kembali kepada mereka, sehingga terbangun lagi komunikasi yang baik, budaya yang positif, yang sebelumnya sebenarnya sudah ada. Oke. Jadi sekarang dampaknya gimana nih hasilnya itu setelah dijalankan selama ini? Kalau dampaknya, alhamdulillah untuk siswa yang memang terbiasa kita sambut pagi, eh, karena kebetulan sekolahnya kan 2 sesi, kalau pagi itu kita masih memungkinkan itu menyambut siswa, tapi Mm-mm. kalau untuk yang sesi siang karena kondisi sekolah, Ya, yang sangat panas itu di lapangan, sehingga sedikit sekali kesempatan untuk kita melakukan program tersebut, jadi oke. programnya cuma di kelas aja. Jadi kalau Oke. untuk siswa yang pagi, apalagi yang kelas 7, karena mereka masih mudah kita arahkan, itu siswanya mulai terbiasa nih. Kalau misalkan lewat di depan guru, setidaknya walaupun dia belum menyapa, tetapi setidaknya sudah bisa memberikan anggukan kepala atau tidak senyum walaupun sedikit. Kemudian kalau misalkan masuk ruang guru, kalau selama ini kan asal masuk saja langsung lihat mana meja gurunya tanpa permisi, tanpa bertanya tanpa tanpa melihat bahwa di sana ada guru piket, ada atau ada wakil kepala sekolah yang duduk ya. Tapi kalau sekarang cenderung mereka lebih mau bercerita, lebih mau bertanya seperti itu, walaupun belum Hmm, semuanya. Karena ini menurut saya Sampan itu programnya harus sama-sama. benar. Semuanya, semua warga sekolah itu memang harus terlibat sehingga ke siswanya, ke peserta didiknya itu sama-sama seperti itu. Karena kita siswa SMP ini kan masih kategorinya anak-anak. Jadi mereka tidak memperhatikan ucapan, tapi mereka meniru apa yang dilakukan oleh Hmm. gurunya. Nanti Masih kalau menjadi peniru misalkan yang baik ya. iya, jadi peniru yang baik nih. Misalkan, aduh, kalau hari ini misalkan ibu si A lah yang piket. Eh, Ibu itu tidak biasa nih menyapa, jadi dia biasa-biasa aja. Tapi Hmm. kalau oh guru yang ini yang piket hari ini, oh guru ini biasa menegur, berarti kalau lewat saya juga harus menegur seperti itu. Kalau lewat di Hmm. area ini kita harus rapi. Kalau di lewat area ini kita jangan sampai cuek-cuek aja apa jalannya. Nah, kalau bisa itu memang setiap hari sehingga siswa tidak ada lagi celah untuk melihat bahwa itu sebuah aturan, tetapi memang Hmm. sebuah budaya yang ada, yang semua warga sekolah itu seragam Oke. melakukannya, melakukan semua. Jadi jangan oh ini misalkan tukang kebun nih, berarti tidak apa-apalah tidak menyapa atau sedikit kurang sopan ya. Nah, itu yang harus kita ajarkan bahwa selagi mereka warga sekolah, mau kita di dalam ataupun di luar sekolah, kita memang harus sopan santun kepada siapapun. Oke oke. Terus untuk yang guru-guru untuk kolaborasinya sudah antusias juga ya untuk melakukan sampan ini ya. Itu secara teknisnya gimana Ibu? Ada jadwalnya? Oke. Jadi memang kalau sosialisasi program secara besar seperti itu ya, memang kita kesulitan mengatur waktu. Cuman karena kita dengan CGP yang ada di sekolah itu memang terjun langsung, mereka melihat nih kenapa kalau di hari itu ada misalkan yang menjalankan program ini siswa itu disambut. Awalnya guru yang lain itu memang ikut-ikutan saja, tetapi Oke. nanti terbiasa mereka. Mereka akan terbiasa bahwa kalau tidak menyambut siswa itu ada yang kurang. Kalau Ya. tidak mengantarkan siswa sampai pulang itu ada yang kurang. Teknisnya di awal itu yang diwajibkan menyambut siswa hanya guru jam pertama. Guru yang Hmm. mengajar jam pertama, kemudian guru piket. Itu awalnya. Tetapi kadang kondisi di lapangan berbeda ya. Kadang guru piket misalkan saja faktor cuaca belum bisa datang lebih awal, itu guru yang mengajar jam pertama saja. Kemudian kalau sekarang guru kan memang walaupun tidak mengajar di jam pertama kan datangnya lebih
lebih awal ya, karena sama jam masuknya itu jam 6.40 sudah ada di sekolah, maka yang semula dari hanya guru piket saja, hanya beberapa guru sekarang walaupun misalkan dia tidak piket, dia tidak mengajar jam pertama, daripada duduk-duduk di kelas, daripada cuman duduk tidak ada kerjaan, lebih enak kalau menyambut siswa seperti itu. Benar. Di awalnya memang kita kolaborasinya mungkin kalau dari omongan diiyakan, tetapi memang pada saat mau melaksanakannya itu beberapa guru saja, beberapa guru saja. Namun memang kita kan tidak apa, bukan berarti harus semua guru menyambut. Kalau semua guru menyambut kan siapa yang mengecek kebersihan kelas seperti itu. Ada Yang jadwalnya penting ya. Iya, yang penting dalam setiap hari itu ada kesadaran Dewan Guru untuk menyambut siswa, untuk memastikan bahwa mereka itu disambut dengan baik di sekolah, untuk memastikan ketika guru itu mengajar di kelas bahwa gurunya sudah siap secara lahir batin. Mantap ini. Terus dari orang tua ada nggak dampaknya? Tiba-tiba kok, wah, Oh, betul. sekolah ini kayaknya beda nih dengan sebelumnya setelah ada sampan Mm-mm, tadi gitu. mm-mm. Betul sekali, Pak. Jadi eh, kalau apa? Kalau sebelum ada program ini, kita sering saja dengar, oh sekarang disambut ya, Pak, disambut ya siswanya seperti itu. Gurunya pagi-pagi sudah nyambut ya, Bu. Nah, Ah, tetapi karena sudah mengikuti program apa pendidikan guru penggerak, ternyata memang siswa harus kita libatkan, memang eh, apa kita secara rutin memang dalam sebulan sekali itu meminta respon dari wali murid, baik itu hmm, respon terutama saat kitanya yang mengajar maupun saran kalau seandainya ada masukan untuk sekolah secara umum. Dan alhamdulillah respon mereka itu sangat baik seperti itu. Yang pertama responnya itu kalau kita kebetulan memang yang menyambut di depan gerbang, ah, orang tuanya itu kelihatan sekali kalau mukanya itu senang. Tuh senang Bu ya. Guru sudah siap itu. Oke. Tuh kamu bajunya belum dimasukkan kata orang tuanya itu. Nah, Ah, itu Bu Guru. berarti sudah merambah pada ini ya, pembenahan etika-etika selanjutnya ya. Itu jangan sampai Iya, terlambat jadi tuh, kalau ibu-ibunya mereka udah nyambut itu. iya, tuh kamu bajunya belum dimasukin, itu Bu Guru hukum aja kayak gitu. Artinya mereka memberikan respon yang Oke, positif juga. positif Kita banget juga ya. Pak Ali ya Hmm, manusiawi kalau seandainya kita antar siswa sudah disambut oleh guru seperti itu di depan sekolah, tentu kita akan sangat senang ya. ya. Seperti itu. Kemudian alhamdulillahnya memang di program guru penggerak itu menyadarkan kita ya Pak Alia bahwa kalau selama ini kita biasanya kalau mendengarkan suara siswa itu suara wali murid itu ketika ketika ada kritikan seperti itu. Ah, Misalnya, aduh sekolah ini kenapa sih kegiatannya seperti ini? Nah, tapi kalau sekarang kita sudah dibiasakan berkomunikasi seperti itu. hmm, Jadi kalau misalkan dalam sebulan, kalau saya tidak dalam per minggu ya, karena kalau dalam per minggu belum terlaksana lah. ya, Tapi kalau dalam satu bulan sekali, satu biasanya bulan saya cukup lah. mengirim kuesioner melalui WA group kepada wali murid seperti itu. Memang ada yang kasih respon, ada yang tidak seperti itu. Tapi Hmm, setidaknya bahwa kita memberitahu mereka bahwa anak-anaknya ini datang ke sekolah itu bukan cuma datang dan diajari saja, tetapi ya, memang ada perhatian dari kita yang lebih dan mereka boleh menyuarakan pendapat mereka. iya, itu Dan sangat penting ternyata Pak sekali. Ali, dan ternyata Pak Ali ketika kita meminta respon orang tua ke apa orang tua siswa, ternyata orang tua siswa kita kan yang berpendidikan itu banyak. Ah, Ternyata ada hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita, ada hal-hal yang mungkin tidak terpikir oleh kita, justru disampaikan oleh wali murid. Dan menurut oke. saya itu positif sekali untuk perkembangan sekolah. Iya, kita memang kadang terbatas dengan ide-ide untuk perkembangan khususnya di sekolah kita. Jadi kita tuh kadang pertama begini, saya takut nih saya nyebarin untuk kuesioner nanti saya dikritik, saya dicaci maki gitu. Tapi ternyata setelah itu dilakukan,
itu di luar ekspektasi bahwa ternyata banyak ide-ide Iya. bagus, perkembangan dari mereka, dan semakin banyak mereka ngasih masukan ke kita, berarti memang mereka adalah ada peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap anaknya gitu ya. Jadi itu adalah hal yang sangat positif yang memang diajarkan di guru penggerak bahwa harus melibatkan orang tua ya, orang tua dan kita sekolahnya memang mereka juga mengamalkan ke kita. Sampai Mm. sejauh ini Ibu untuk tindak lanjutnya gimana nih untuk ke depan nih? Apakah ada Nah, pengembangan program atau gimana? Kalau untuk tindak lanjut itu kita kalau untuk yang sampan karena memang, kelihatannya kecil tetapi ini budaya positif, jadi kita memang mulainya dari yang kecil dulu dan pembiasaan dulu. Nah, Belum ada pengembangan ke lebih lanjut karena kita untuk apa, untuk mendapatkan yang sesuai dari harapan saja sangat apa, sangat perlahan itu oke. kelihatannya. Tapi kalau Ukurannya dari sudah program sampai berapa persen nih untuk pembangunan karakternya? kalau kita mau persenkan mungkin sekarang, kita jujur menjawabnya mungkin masih di sekitar 55% sampai Oke, enam puluh 55 ya. persen. Berarti sudah Mhm. 50% ke atas lah ya. Iya, Tinggal karena penyempurnaan kita menuju 100. iya, karena kita lagi-lagi, eee, anak-anak yang belajar di shift sore itu kan, satu mungkin memang karena cuaca ya Pak Ali ya, karena Oke. sekolah kita di sekolah yang negeri, bukan sekolah yang, sejuk sepanjang hari. Jadi, kita di yang sesi siangnya itu memang tidak banyak melakukan pembiasaan yang secara umum, jadi hanya di kelas-kelas saja. Mm-mm. Kemudian kalau untuk yang spasi pengembangan kita ke depannya, jadi kalau kemarin kita memproduksi, kearifan lokal, Mm-mm. yang memproduksi barang yang kita tanam sendiri di kebun sekolah. Nah, ke depan kita akan lebih mengasah mereka dalam bidang IT-nya. Jadi kemarin kita Hmm. cobakan untuk mendesain label. Jadi jamu yang kita Oke. produksi itu labelnya itu memang didesain oleh siswa, tetapi kita Hmm. melatihnya masih sangat minimal. Nah, ke Oke. depan kita mau melatih mereka untuk, mendesainnya. Jadi, kita sama Ibu Ade itu sudah merancang bagaimana anak-anak ini dilatih desainnya, sehingga kalau misalkan, ada poster sekolah, itu kita tidak perlu lagi memesan keluar, membeli keluar. Boleh dalam arti kata kita memesan, tetapi desainnya itu Desainnya sudah dari harus dari sekolah ya. berasal dari sekolah, kita Oke. ambil dari, desain siswa. Ah. Karena kita sebelumnya sudah pernah cobakan di semester kemarin, ternyata anak-anak itu sudah pintar membuat poster. Hmm. Kemudian goals yang karena kita spasi tadi ada science planner-nya, goals yang terbesarnya nanti kalau kemarin kita, pamerannya berupa produk jamu, yang ke depannya kalau bisa anak-anak sekarang ini kan, senang sekali stiker, Iya. wallpaper seperti itu iya, yang ornamen apalah seperti itu. Nah, kalau bisa Hmm. mereka mendesain sendiri, kemudian kita sebagai gurunya membantukan untuk kepercetakannya dan itu yang akan kita jual, yang menjadi produk bagi mereka. Wah, mantap. Kemarin juga saya sudah ngobrol sama Ibu Ade ya tentang produk jamunya ya. Jadi saya tertarik itu nanti juga rencana sama Pak Irwan juga mau kerjasama, dia menyediakan bahan-bahannya yang produksi nanti Ibu Ade dan anak-anak. Dan mungkin Iya, bisa kita kunjungan deh ke sekolah gitu. Bagaimana sih produksinya gitu boleh. ya. Dan memang Iya, rencana nanti program kita yang punya project-project ini nanti biar berdampaknya lebih luas lagi. Kita nanti ada kunjungan deh untuk buat project di sekolah biar kita saling berkolaborasi dan iya. dampaknya lebih bagus lagi. Saya kira memang program-program yang saya lihat itu, aduh, bagus-bagus banget ini. Itu tertuang banget pada waktu kemarin di Loka 7. Wah, keluar Mhm. semua tuh karyanya. Karena memang di Star Bu Adeya tuh di samping saya itu ada jamunya dicoba. Wah, enak banget ini. Iya. Ini beli Dan apa itu buat sendiri? siswa Pak Ali. Gitu. Jadi itu, Ya. resepnya itu jangan tanya ke gurunya. Jadi kami sebagai, pembina di sana, sebagai Hmm. pembimbing di sana, kalau ditanya resepnya seperti apa, kami, terus terang saya tidak tahu. Karena, Oh, yang buat memang anak-anak ya? betul-betul siswa iya, yang menemukan formula rasa enaknya itu. Jadi ketika Oke. kita uji coba sekali ternyata kurang enak. Dicoba yang kedua kalinya, sudah, kita anggap sudah enak. Udah agak membaik Jadi gitu. iya, sudah agak membaik. Jadi kalau, orang tanya, "Gimana sih, caranya, membuat seperti itu?" Terus terang saya,
secara detailnya tidak bisa menjelaskan. Berarti ownership-nya Kemudian dari siswa udah kuat ya? betul, dan saya bertanya ketika saya cobakan di rumah, kenapa rasanya seperti itu, ternyata anak-anak bisa menjawabnya. Ibu pada saat prosesnya, tentu ibu tidak melakukan ini dahulu terhadap kunyitnya Ah, dan benar, ternyata kenapa yang mereka jauh lebih enak, ternyata ada treatment lain terhadap itu dan itu oke. mereka menemukannya sendiri. Karena tangannya berbeda. Iya betul, Pak. Kalau masalah makanan tuh memang seperti itu Ibu rumusnya. Boleh saja dia pesaing kita tuh membuat produk yang sama. Tetapi tangannya berbeda itu membuat rasanya ya berbeda. Ada satu titik, dua Jadi titik yang memang mhm. sangat berbeda. Kalau apa pengembangan spasi ke depan Pak Ali kita sudah Hmm. cerita ke kepala sekolah ya ke depannya seperti apa spasi. Jadi beliau sangat mendukung. Jadi salah satunya nanti desain baju olahraga itu tidak lagi kita menerima ini baju olahraga SMP 59 nih desainnya sudah Hmm. tidak tahu datang dari mana. Tetapi kita mengusahakan kalaupun belum sempat di tahun ini, di tahun depan itu desain yang dipakai di baju olahraga itu sudah benar-benar Dari karya anak dari sendiri. siswa. Iya, Wis, luar biasa. Benar sekali sih ya. Karena kalau misalnya kita melibatkan siswa, itu kalau siswa sudah lulus itu mereka mengenangnya sangat bagus. Oh, dulu saya betul. diajari kayak gini loh di sekolah, padahal itu bukan bagian dari mata pelajaran itu. Bisa saja eh, keahlian mereka tuh datang dari kayak seperti ini nih. Mereka dulu nanti Iya, jadi penjual bisnis jamu, jadi desainer. Itu malah bukan dari basic yang selama ini kita ajarkan, tetapi adalah dari iya, selingan-selingan proyek-proyek yang memang kita berikan ya di sela-sela pelajaran sekolah gitu ya. iya. Luar biasa Ibu Betul, Desri. Pak. Oke. Mantap, mantap. Betul Pak Ali. Jadi kalau dulu 2 tahun yang lalu itu ada yang namanya PKH itu pendidikan keterampilan hidup. Nah di Mm-mm. sana Oke. sebenarnya guru harus bisa menyisipkan soft skill. Soft skill Oke. kepada anak ya. Jadi dalam pembelajaran diajarkan berkomunikasi, diajarkan untuk berani dan ternyata PKH itu sekarang sudah melebur di dalam yang namanya kurikulum merdeka. Jadi Hmm. kalau saya dulu belajarnya itu versi lain dari PKH, kerjasamanya UNICEF, kemudian kita pengimbasannya itu khusus untuk PKH, tetapi kalau sekarang bagaimana duduk hening, bagaimana teknik stop, kita mengajari anak teknik stop, ternyata itu sudah masuk semua ke Ya, dalam kurikulum Merdeka berbasis khususnya project untuk ya. P5-nya. Iya, dan itu sudah masuk ke P5-nya. Kalau kemarin kita yang ikut PKH, apakah PKH itu akan jadi pelajaran tertentu? Apakah dia eh, apa masuk dalam 1 jam pelajaran di setiap pelajaran yang itu masih jadi bahasan. Ternyata solusinya sekarang pendidikan keterampilan hidup itu dimasukkan di dalam P5 kurikulum Merdeka. Oke, dan Kita anak-anak nggak juga janjian sekarang loh. lebih tertarik ya. Iya, kita nggak janjian loh Pak Ali, coba saya tadi pakai bajunya kurikulum Merdeka juga. Bener ya. Jadi memang Iya. kadang saya request sama kawan-kawan itu bajunya udah dicuci belum? Kalau kalau sudah pakailah biar nanti biar kompak. Iya, saya baru ingat terus, coba saya tadi pakai baju itu ya, jadi kita sama-sama menggaungkan, yang namanya Merdeka Belajar. Oke, tapi gak apa-apa Ibu. Nanti kalau ada project lagi, saya datang lagi Iya, untuk menawarkan lagi deh. Biar karena oke. memang ya kalau bisa kalau ada project bagus kita bicarakan itu biar nanti di apa ya di media sosial itu tidak digempur oleh hal-hal yang negatif. Kita Iya, lawan dengan hal-hal yang positif, yang guru-guru yang lain mungkin juga belum ada inspirasi untuk mengembangkan, bisa saja dari pembicaraan kita hari ini mereka oh ternyata ada inspirasi, oh ternyata proyeknya seperti ini, oh ternyata seperti iya, ini. Jadi mereka ada inspirasi paling tidak kalau misalnya mereka tidak bisa ATM ya oh ternyata mereka iya, tahu jalannya lah melakukannya seperti itu ya. betul. Ah. Oke Bu Destri, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Oke Luar Pak biasa Ali. untuk ilmunya. Untuk yang terakhir nih kata penutup deh motivasi buat kita nih. Apa sih rumusnya? Tadi sudah saya dapetin nih bagaimana mempengaruhi orang, Mhm,
bagaimana mengajak orang meskipun tidak mau gak apa-apa ya. Itu mungkin ada yang lain nih untuk Oke, kalau kita bergerak gitu. eh oh iya. Jadi kalau mau ditanya kata-kata penyemangat banyak sekali Pak soalnya. Oke, Karena keluarin aja sebenarnya semua. saya asalnya orangnya sangat tidak bersemangat. Jadi mungkin pesannya untuk apa? Untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Indonesia, guru itu adalah malaikat yang tak bersayap. Guru Oke, itu adalah profesi yang sangat-sangat mulia. Kita bekerja sekaligus menjadi ladang ibadah jika kita ikhlas. Jadi tanamkanlah kebaikan, lakukanlah yang terbaik sekalipun itu tidak menarik di mata orang. benar. Lakukanlah secara terus-menerus dan hasilnya biarkan Tuhan yang memutuskan. Wah, luar biasa. Oke ya, sebelumnya juga saya punya dapat kata motivasi yang hampir mirip ya. Apapun yang kita lakukan itu jangan motivasinya jangan membuat orang lain agar kita terkesan. Tetapi bagaimana apa Betul, yang kita lakukan itu bagaimana sedikit banyak bisa berdampak dengan apa yang betul. kita lakukan. Itu meskipun sepi dari sanjungan, sepi dari promosi dan sebagainya, satu titik, satu huruf, dua huruf pasti ada dampaknya untuk orang lain. Terima kasih Bu Desri untuk waktunya Sama-sama Pak Ali. siang hari ini luar Oke, biasa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, menjadikan amin. inspirasi untuk proyek-proyek kita yang akan datang. Dan kita akan ketemu lagi dengan kawan-kawan yang hebat-hebat dengan proyek-proyek Iya. mereka. Dan semoga juga acara ini dapat membantu kita sebagai Oke. fasilitas yang berkembang dan terus Keren berkembang. loh Pak Ali. Iya. Merdeka belajar. Oh satu Terima lagi boleh kasih. ditambah Oh ya, tidak boleh, kata boleh, boleh. penutupnya? Iya, Tindak. Saya baru Oke, berpikir loh Pak Ali. Saya iya. baru berpikir loh Pak Ali bagaimana saya membuat wadah yang dimana guru yang semulanya tidak pede untuk berbagi itu bisa berbagi. Ternyata saya baru berpikir Pak Ali sudah eksekusi. Oke, Jangan pernah kita merasa cukup untuk belajar, jangan pernah kita merasa cukup untuk berbagi. Karena di saat kita baru berpikir orang lain itu sudah memulai. jangan difikirkan tapi dilakukan, Iya, gitu ya. dilakukan langsung eksekusi saja. Jadi ceritanya begini, untuk penutup dikit ya. Kenapa saya melakukan ini tuh 1 minggu sebelum apa yang kemarin acara Sabtu itu, Mm-mm. saya berpikir bahwa setelah acara ini ngapain ya, gitu ya. Iya, Jadi nanti sayang sekali, mungkin ada sebagian guru yang sudah menuliskan karya mereka dalam bentuk buku, tetapi tidak semua guru itu bisa menulis dan dalam buku betul. dan blog gitu. Tapi karya mereka bagus. Nah, saya mengumpulkan 1 orang, 2 orang yang mungkin secara intens saya kenal dan saya abadikan. Ini kayaknya harus berlanjut nih. Kalau bisa sampai Mm-mm. 118 kawan-kawan yang mau berbagi. Jadi sampai Betul, akhirnya betul. saya tagih Ibu, saya tagih, saya japri Mm-mm. seperti yang saya Ibu ya. Saya buka di link, nggak ada yang daftar, satu cuma 2 orang. Ini kayaknya harus ada nih. 1 2 orang, alhamdulillah mereka sangat antusias sekali. Kapanpun waktunya akan saya layani deh, malam pun bisa Iya, gitu. Karena betul dampaknya sekali luar Pak Ali. biasa Ini gitu. apa? Masukan untuk apa untuk komunitas kita terkhusus karena Pak Ali sebagai koordinator. Hmm, Jadi apa yang namanya pendidikan guru penggerak kita sekarang kan baru C. Jadi ya, setelah itu kan guru penggerak. Nah, ya, guru penggerak yang sesungguhnya. sebenarnya itu Hmm, yang sesungguhnya bergeraknya setelah mereka dinyatakan pelatihan lulus. ya. Iya, jadi bukan berarti setelah selesai, setelah pengukuhan tugasnya selesai, justru tugas kita baru dimulai. Iya, tugas kita selanjutnya itu sebenarnya adalah pertanggung jawab kita sama Tuhan. Kalau kemarin, Betul kalau sekali. kemarin kita hanya apa ya mengharapkan contreng-contreng gitu, Iya, nilai betul. sama manusia gitu. Betul sekali. Tapi setelah Terus ini satu adalah lagi, proyek yang besar gitu. Mm-mm. iya, terus satu lagi Pak Ali, memang terkadang kita kalau mau jadi narasumber di suatu webinar, mungkin satu kita mungkin belum pede ya. Kemudian kita, saya sendiri terutama dengan teman-teman yang lain menganggapnya bahwa kalau orang yang jadi narasumber itu sudah pasti yang rekam jejaknya sudah banyak, Oke. prestasinya sudah banyak. Nah, menurut saya Jus Corner ini sangat tepat untuk merangkul bagaimana Nah, melatih benar. guru itu berbagi.
Jadi kita Benar sekali. tidak ada yang terbaik di antara kita, tapi yang terbaik itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat, Nah, seperti itu. karena ini adalah sebagai wadah sesuai dengan sumber daya yang kita miliki di sekolah. Tidak ada yang Betul, melebihi lebih tinggi, lebih rendah. betul, Karena kalau kita setarakan dengan standar tinggi, iya kalau sekolahnya bisa. betul, Jadi kekayaannya beda-beda nih. Ada yang punya sekolah punya banyak betul, pohon pisang, ada yang punya banyak pohon apa yang dibuat jamu, ada yang teknologinya bagus. Ya, itu malah lebih bagus lagi untuk kita konsumsi. betul. Saya tunggu project selanjutnya, Ibu Destri. Boleh, Kalau punya lagi ya, Pak. kita nanti bisa berbagi Iya, lagi. Terima kasih Bu oke. Destri atas berbaginya luar biasa. Kalau saya perpanjang ini sampai sore ini bisa kita Aduh. menyerap ilmu dari Bu Destri nih. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan semua. Salam guru Waalaikumsalam penggerak, Merdeka warahmatullahi Belajar, wabarakatuh. Indonesia Maju. Merdeka. Oke.